Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ikhwanihin nabiyyina wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Sehingga sampai hari ini kita bisa merasakan hidup dengan nyaman, menghirup udara yang segar, melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya kita niatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga aktivitas kita mempunyai nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang begitu mulia, orang yang penuh rahmah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bisa menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya kelak kita bisa dipertemukan dengan beliau baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah sampai pada hadis yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsalits wal 'ishrun. An Abi Malik Al-Harits bin 'Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-23 ini diriwayatkan dari Abi Malik Al-Harits bin 'Asim Al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu adalah separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah bisa memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah walhamdulillah bisa memenuhi keduanya, atau masing-masing dari bacaan tersebut apa yang ada di antara langit dan bumi. Salat bagaikan cahaya, sedekah adalah bukti keimanan, sabar adalah penerang. Al-Quran bisa menjadi hujjah bagi kita atau justru nanti melaknat kita. Ya. Al-Quran bisa menjadi hujjah bagimu atau juga bisa melaknatmu. Setiap orang pergi, maka ada yang menjual dirinya untuk bisa membebaskan dirinya dari siksa api neraka, atau juga ada yang menjual dirinya justru menjerumuskan ke dalam jurang api neraka. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jadi hadis yang ke-23 ini dari sahabat Abu Malik Al-Harits bin 'Asim Al-Asy'ari, salah seorang sahabat terkemuka yang sering ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian masuk Islam dari Asy'ar.
ya, satu tempat di Yaman, ya, seperti sahabat Abu Musa al-Ash'ari dari Ash'ar, ya, satu tempat di Yaman yang Rasulullah SAW pernah memuji perilaku orang-orang Ash'ar ini. Ya, mereka itu kalau mereka sedang bepergian atau ketika mereka sedang melakukan perang, kemudian sebagian dari bekal mereka habis, maka orang-orang atau sebagian mereka yang masih punya bekal itu kemudian mengeluarkan semua bekalnya dan kemudian membagi rata bekal itu pada teman-temannya. Jadi tidak ada yang kemudian merasa ini saya lebih, yang lainnya tidak. Semua dibagi rata oleh kaum Ash'ar ini. Makanya kemudian Rasulullah SAW memuji mereka. Ya, hum minni wa ana minhum, mereka adalah bagian dari saya dan saya adalah bagian dari mereka. Artinya Rasulullah SAW memuji kebiasaan orang-orang Ash'ar ini. Al-Harith bin Asim al-Ash'ari ini wafat di masa Khalifah Umar bin Khattab, ya, pada tahun 23 Hijriah karena penyakit ta'un, ya, dikatakan ta'un amwas, yang ketika itu begitu luar biasa sehingga kemudian banyak sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang meninggal dunia karena sebab ta'un ini. Dan penyakit ta'un atau orang yang meninggal dunia karena ta'un dikatakan syahid, ya, syahid akhirat, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." At-tuhur yang dimaksud di sini adalah bersuci, at-taharah. Baik itu bersuci dari hadas besar, bersuci dari hadas kecil, atau bersuci dari najis, masuk dalam at-tuhur. Ya. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah bagian daripada iman. Kata asy-syatru itu bisa berarti an-nisfu, separuh daripada iman. Ya. Tapi para ulama ada yang mengatakan al-iman yang di sini artinya adalah as-shalah. Ya. Bersuci itu adalah separuh dari salat. Artinya pahala dari bersuci itu, ya, bagaikan separuh dari rangkaian ibadah salat. Karena salat ada bersuci, kemudian ada ibadahnya salat itu sendiri. Karena salat tanpa bersuci tidak akan sah. Makanya kemudian dikatakan bersuci itu adalah separuh daripada salat. Bukan berarti kemudian benar-benar kalau kita membagi sesuatu separuh maka bagian itu sama persis, tidak. Ya. Tapi para ulama mengatakan karena pentingnya bersuci itu, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, at-tuhuru syatrul iman. Sama kalau kita mengatakan la adri nisful ilmi, ya, tidak tahu itu adalah separuh dari ilmu. Bukan berarti kemudian sama persis separuh, tidak. Ya, karena ilmu itu ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Karena ada dua bagian inilah dikatakan separuh. Itu maksudnya. Jadi bersuci itu adalah separuh daripada iman atau separuh daripada sholat. Artinya bersuci itu punya nilai dan kemuliaan di dalam agama Islam. Sampai kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa bersuci itu adalah separuh daripada sholat. Ya. Para ulama yang mengatakan bahwa al-iman di sini diartikan sholat itu mengambil rujukan ayat Al-Quran, ya, yang mengatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah akan menyia-nyiakan imanakum. Imanakum di situ adalah salat. Ya. Jadi iman yang dimaksud di sini adalah salat. Ya. Makanya kemudian at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu adalah bagian daripada salat. Orang yang memperhatikan cara dia bersuci yang benar, baik itu di dalam wudunya, ataupun di dalam mandi wajibnya, ataupun ketika dia membersihkan dari najis,
maka itu adalah satu kebaikan. Karena Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk bersuci dengan baik. Bahkan ada pahalanya ketika orang itu bersuci dengan sempurna. Di dalam sabda Rasulullah SAW disebutkan, "Man tawadda'a kama umir wa shalla kama umir, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Rawahu Ibnu Hibban. Ya, orang yang wudu sebagaimana yang diperintahkan. Artinya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian dia sholat sebagaimana yang diperintahkan, sebagaimana yang diajarkan, ya, sebagaimana yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini artinya bahwa wudu dengan sempurna, ya, sholat dengan sempurna bisa meleburkan dosa-dosa yang telah lalu. Bahkan orang yang menjaga kesucian dirinya itu akan terjaga dari godaan setan dan jin. Ya. Jadi orang yang menjaga kesucian dirinya, bahwa dia dan pakaiannya suci. Ya, sebagaimana para ulama-ulama salaf terdahulu, setiap kali mereka batal wudunya, mereka wudu lagi. Dan kemudian wudunya itu dengan wudu yang sempurna, tidak berlebih-lebihan dalam mengambil air wudu. Ya, dan kalau kita kan biasanya melihat ada sebagian orang ketika mereka wudu, airnya begitu derasnya. Dari keran itu dia nyalakan kerannya begitu derasnya, begitu kencangnya, sehingga kemudian ada unsur tabdzir, berlebih-lebihan. Orang yang wudu seperti ini, ya, wudunya sah, tapi karena ada unsur yang berlebih-lebihan itu, maka apa? Tidak mendapatkan pahala dari wudunya. Makanya kemudian berwuduklah dengan air yang hemat, secukupnya, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah bagian daripada iman, bagian daripada salat. Artinya bersuci itu mempunyai kemuliaan di dalam agama Islam ini. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Perkataan alhamdulillah itu bisa memenuhi al-mizan, timbangan. Artinya apa? Memenuhi timbangan orang yang mengucapkan alhamdulillah. Orang yang mengucapkan alhamdulillah dengan niat ikhlas di dalam hatinya bahwa memang dia bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan dengan zikir yang benar, alhamdulillah, ya, bukan alhamdulillah pakai ha, enggak ada, ya, alhamdulillah, ya. Dia baca alhamdulillah, di dalam hatinya memang dia meyakini, mengakui bahwa apa yang dia dapatkan dari kenikmatan itu adalah dari Allah Ta'ala. Dan dia ingin mensyukurinya dengan mengucapkan alhamdulillah. Maka bacaan alhamdulillah ini bisa memenuhi timbangannya. Timbangan amal kebaikan orang yang mengucapkannya. Nah, ini berarti bahwa apa? Ada nanti di akhirat itu timbangan amal. Sebagaimana kalau kita di dunia, ya, melihat ada timbangan yang kemudian di tengah-tengahnya ada penyanggahnya, kemudian ada dua anak timbangan itu, kanan dan kiri. Orang-orang yang mukmin, ya, itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada timbangan amal keburukannya. Orang yang seperti ini orang yang selamat. Ada kemungkinan yang kedua, timbangan amal kebaikannya dan timbangan amal keburukannya seimbang. Orang ini pun juga yang selamat. Ada kemungkinan yang ketiga, ya, timbangan amal keburukannya lebih berat daripada timbangan amal kebaikannya. Orang yang macam ketiga ini nanti di akhirat tergantung dari kehendak Allah Ta'ala. Apabila Allah menghendaki, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga tanpa disiksa. Dan jika Allah menghendaki,
maka dia akan disiksa terlebih dahulu. Tapi pada akhirnya mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Adapun orang non-muslim, orang yang tidak beriman, maka hanya satu keadaannya. Apa itu? Hanya ada pada timbangan keburukannya saja. Adapun kebaikannya tidak ada lagi. Ya, sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dari kebaikan-kebaikannya. Di akhirat tidak akan mendapatkan sedikit pahala dari kebaikan-kebaikannya. Ya. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Ya. Zikir alhamdulillah bisa memenuhi ya, timbangan orang yang mengucapkannya. Makanya ya, setiap kali kita mendapatkan kenikmatan, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama ada syukur yang wajib. Syukur yang wajib adalah tidak melakukan maksiat dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita mendapatkan nikmat sehat, maka kesehatan ini jangan dilakukan maksiat karenanya. Ketika kita mendapatkan nikmat harta, maka jangan lakukan maksiat dengan harta itu. Nah, ini yang wajib kita lakukan. Setiap kenikmatan kita syukuri dengan syukur yang wajib, tidak melakukan maksiat dengan kenikmatan tersebut. Adapun syukur yang sunnah, ketika kita mendapatkan kenikmatan, maka kita mengatakan alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan nikmat ini. Dan Allah memberikan nikmatnya ini bukan karena kewajiban bagi Allah untuk memberikannya. Tapi kita bersyukur kepada Allah sebagai ya, rasa ya, syukur kita, terima kasih kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Kata subhanallah, alhamdulillah bisa memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Ya. Dalam satu riwayat dikatakan tamla'u. Ya. Bukan dua-duanya yang memenuhi, tapi masing-masing itu ya bisa memenuhi antara langit dan bumi. Begitu besarnya pahala ucapan alhamdulillah dan subhanallah. Ya. Jadi ucapan subhanallah ketika kita ingin memuji Allah Ta'ala, maka kemudian kita mengatakan subhanallah. Orang yang membaca subhanallah dengan benar dan di dalam hatinya memang dia ingin mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya. Kata subhanallah, ya as-sabhu, subhana itu dari kata as-sabhu, yang artinya adalah jauh. Apa arti subhanallah? Jauhkanlah Allah dari menyerupai makhluknya. Sucikan Allah dari menyerupai makhluknya. Makhluk Allah ada yang seperti kita manusia, bisa diraba, bisa dipegang. Ada makhluk Allah yang tidak seperti kita, seperti cahaya, seperti angin yang tidak bisa diraba. Allah Ta'ala bukanlah seperti kita manusia, bukanlah seperti cahaya, bukanlah seperti angin. Allah yang menciptakan semuanya, maka Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Dia Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Subhanallah, ketika kita mengucapkan kata subhanallah di dalam hati kita, memang kita ingin mensucikan Allah Ta'ala, maka itu bisa memenuhi ya, pahalanya. Jika seandainya pahalanya itu adalah berupa benda gitu kan, maka bisa memenuhi antara langit dan bumi. Ya. Ini karena besarnya pahala orang yang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman ini kan punya banyak mukjizat. Di antaranya beliau bisa terbang. Ada permadani yang beliau gelar, kemudian beliau naik di permadani itu. Bahkan kemudian bisa mengajak bala tentaranya untuk naik di permadani itu kan kemudian terbang. Ya. Allah jadikan angin tunduk kepadanya. Apa yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman ketika beliau ingin terbang kemanapun tujuannya, maka angin itu akan membawa kemana beliau ingin terbang. Suatu ketika beliau terbang pergi ke satu tempat, ada seorang petani yang melihat beliau terbang.
Petani itu mengatakan, sungguh keluarga Sulaiman atau keluarga Daud itu mendapatkan nikmat yang luar biasa. Dia ucapkan di bawah ketika itu Nabi Sulaiman sedang terbang. Angin membawa suara ini sehingga kemudian didengar oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman yang sedang terbang kemudian dia berbalik arah, ya, kemudian apa? Turun dan kemudian mendekati petani tersebut dengan mengatakan, wahai petani, la tasbihatun wahidatun yaqbaluha Allah khairun laka minad dunya wa ma fiha. Wahai petani, satu kali kamu mengucapkan tasbih subhanallah, ya, dengan niat ikhlas, seandainya itu diterima oleh Allah Ta'ala, maka lebih baik daripada dunia beserta isinya. Subhanallah. Ucapan subhanallah bisa pahalanya melebihi daripada dunia beserta isinya. Begitu pula kemudian ucapan alhamdulillah. Karenanya jangan pernah meremehkan sesuatu yang menurut kita sedikit, menurut kita mudah, ringan, tapi sesungguhnya bisa jadi dengan yang ringan, dengan yang sedikit ini, dengan yang sepele menurut kita, tapi Allah memberikan pahala yang luar biasa. Makanya ucapkan zikir kepada Allah Ta'ala dengan niat yang ikhlas, dengan lafaz yang benar, sehingga kita mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Was-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Ya, artinya salat itu bagaikan cahaya. Cahaya bagi orang yang melakukannya. Ya. Atau salat itu adalah bagaikan petunjuk untuk melakukan kebenaran. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang benar bisa mencegah seseorang itu dari perbuatan, ya, keji dan kemungkaran. Orang yang benar-benar dia salat, rukun dan syaratnya terpenuhi, ya, khusyuk ketika dia salat, maka salatnya akan memberikan dia petunjuk arah kepada jalan kebaikan. Suatu ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, si fulan itu sholat, bahkan kalau malam dia bangun malam, tapi kalau pagi, ya, di pagi hari dia melakukan perbuatan maksiat, di antaranya dia mencuri. Apa kata Rasulullah? Satanhahu sholatuhu. Sholatnya itu akan mencegah dia dari perbuatan maksiat tersebut. Ya, artinya sholat itu adalah petunjuk. Sholat itu adalah cahaya, ya, menerangi jalan hidup kita. Makanya, ya, Rasulullah SAW di dalam hadis ini menyebutkan was-sholatu nurun. Ya, sholat itu adalah cahaya. Rasulullah SAW menjadikan sholatnya itu adalah sesuatu yang luar biasa yang beliau cintai. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, kata Rasulullah, dan Allah jadikan, ya, sesuatu yang menyejukkan diri saya, menenangkan hati saya adalah apa? Salat. Jadi ketika datang waktu salat benar-benar diperhatikan oleh Rasulullah SAW, karena itu menyebabkan hatinya tenang, hatinya bahagia, mendapatkan ketentraman. Jangan seperti kita. Kalau kita kan, ya, salat sesuatu yang, ya, kalau sudah selesai amal apa kerjaan kita baru kemudian salat. Bahkan kemudian salatnya sudah di akhir waktu, hampir masuk waktu salat berikutnya. Jangan. Utamakan salat. Ya. Jadikan salat ini yang paling kita prioritaskan. Sesuatu yang paling kita utamakan. Salat. Yang lainnya kita tinggalkan. Ya. Salat dulu baru kemudian yang lainnya. Jangan kemudian, ya, kerjaan kita dulu baru kemudian salatnya hanya sampingan saja. Tidak. Salat inilah yang nanti bisa menjadi penerang kita nanti di akhirat. Salat inilah yang pahalanya setiap hari kita dapatkan dan besar pahalanya. Tidak ada amalan ibadah yang setiap hari kita mendapatkan pahala yang besar daripada salat 5 waktu. Makanya jadikan salat ini sesuatu yang paling kita pentingkan, paling kita utamakan. Jangan kemudian disampingkan. Ya. Ada seseorang yang memang benar-benar ingin menjadikan salat sebagai tujuan utamanya. Maka waktunya dia pagi
dia bagi yang penting adalah sholat dulu, baru kemudian ya, pertemuan-pertemuan, rapat-rapat yang lainnya. Kalau tidak, kalau kita kan kadang tidak. Justru apa? Kita selesaikan urusan rapat kita, meeting kita, janji kita, baru kemudian terakhir udah selesai sholat. Nah, sholatnya pun juga kadang ala kadarnya. Ya. Tapi prioritaskan sholat ini, sholat pada waktunya, berjamaah. Kalau memang bisa, lakukanlah sholat di masjid. Kenapa? Karena sholat itu adalah sebagai petunjuk. Akan menjadikan kita mendapatkan pahala yang besar, dan pahalanya itu bagaikan cahaya. Was-shadaqatu burhanun. Kemudian berikutnya adalah Rasulullah mengatakan shadaqah. Shadaqah yang dimaksud di sini adalah zakat. Burhanun, sebagai bukti akan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Karena orang yang beriman kepada Allah, ketika dia mendapatkan harta, mendapatkan rizki, kemudian dia sedekahkan, dia yakin bahwa setelah dia bersedekah ada nilai pahalanya, meskipun hartanya berkurang ketika dia sedekahkan. Ya, hartanya berkurang ketika itu, tapi karena dia yakin bahwa sedekah itu ada nilai pahalanya nanti di akhirat, maka dia sedekahkan. Maka dikatakan apa? Was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu menjadi bukti, dalil akan ya, ketulusan iman seseorang, akan kemurnian iman seseorang. Ya. Karena orang-orang yang munafik, mereka akan berat sekali untuk melakukan sedekah, untuk melakukan zakat. Tapi orang-orang yang yakin bahwa sedekah, zakatnya itu akan ada nilai pahala yang lebih besar dari apa yang dia zakatkan, maka dia lakukan itu. Karenanya dulu para sahabat berlomba-lomba untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang terus ketika dia mendapatkan rizki, beliau apa? Mensedekahkan hartanya. Bahkan suatu ketika ya, sahabat Umar bin Khattab punya rizki. Sahabat Umar ini selalu ketika melihat sahabat Abu Bakar bersedekah, beliau mengatakan, setiap kali saya bersedekah, Abu Bakar lebih banyak daripada sedekah saya. Nanti kalau seandainya saya punya uang, maka saya akan bersedekah lebih daripada dia. Bukan karena sombong, tapi apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan karena ingin dipuji, karena kita tahu bagaimana sifat ikhlasnya para sahabat-sahabat Rasulullah seperti Abu Bakar dan Umar. Ketika itu beliau, sahabat Umar, punya rizki yang banyak. Maka kemudian ketika Rasulullah SAW mengatakan, ya, siapa di antara kalian yang mau bersedekah? Ditanyalah satu persatu dari sahabat Rasulullah. Sampai gilirannya pada sahabat Umar, wahai Umar, berapa yang ingin kamu sedekahkan di jalan Allah Ta'ala? Apa kata sahabat Umar? Ya Rasulullah, saya sedekahkan separuh dari harta saya. Subhanallah, luar biasa, separuh dari hartanya. Kalau kita kan pilih-pilih ya, uang kita antara 100.000, 50.000, 10.000, 5.000, akhirnya yang dipilih yang abu-abu, 2.000. Ya, itu kan. Ya. Tapi sahabat Umar tidak. Apa? Dia sedekahkan separuh dari hartanya. Dia mengatakan dalam hatinya, insya Allah kali ini saya lebih banyak daripada Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, berapa yang ingin kamu infakkan di jalan Allah? Apa kata Abu Bakar? Saya sedekahkan seluruh harta saya. Subhanallah. Ya, orang begitu tawakalnya, begitu pasrahnya ya, kepada Allah Ta'ala, bahwa rizki Allah yang menentukan. Maka kemudian dia sedekahkan semuanya. Yang seperti ini tidak ada pada kita. Ya, jarang orang yang punya tawakal yang luar biasa seperti Abu Bakar As-Siddiq. Karena yakin bahwa sedekah itu ada nilai pahala. Was-shadaqatu burhanun. Was-sabru diyaun. Sabar adalah bagaikan cahaya. Karena orang yang diberikan kesabaran, maka dia diberikan kenikmatan yang luar biasa. Ya. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala.
Orang ketika dia menjalankan ibadah pasti butuh kesabaran. Pagi hari ketika orang sedang nikmatnya tidur, cuaca yang dingin, gelap gitu kan. Kemudian dia bangun untuk salat subuh. Di waktu bulan Ramadan, matahari yang begitu panasnya, suasana yang begitu panas, bahkan kemudian dia merasa kehausan, tetap dia melakukan ibadah puasa. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, karena nafsu kita akan terus ingin kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ya. Sesuatu yang dicintai oleh nafsu itu biasanya sesuatu yang dilarang oleh agama ini. Makanya kemudian butuh kesabaran untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Baik yang kecil ataupun yang besar. Semakin besar ujian yang Allah berikan kepada kita, jika kita hadapi dengan sabar, maka semakin besar pahala yang Allah berikan kepada kita. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa la yakunu dhalika illa li mu'minin. In asabahu sarra syakar wa huwa khairun lahu, wa in asabahu dharra sabar wa huwa khairun lahu. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Mukmin yang bagaimana? Mukmin yang sempurna imannya. Semua perkaranya baik. Kalau dia dan itu tidak ada kecuali pada seorang mukmin yang sempurna imannya ini. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, kemudian dia bersyukur, maka ada nilai kebaikan, pahala bagi dia. Kalau dia mendapatkan musibah, kemudian dia sabar, maka itu ada nilai pahala bagi dia. Sabar. Kita tahu bagaimana sabarnya Nabi Ayyub alaihissalam. 18 tahun diuji dengan sakit. Bukan hanya sakit saja, hartanya habis, anak-anaknya meninggal dunia. Tinggal dia sendirian bersama istrinya. Tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh. Allah Ta'ala memberikan balasan dari kesabarannya di dunia. Belum lagi kemudian Allah Ta'ala memberikan balasan dari kesabarannya nanti di akhirat. Sungguh luar biasa. Bentuk kesabaran yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Dan ingat bahwa Nabi Ayyub alaihissalam sakitnya itu bukan kemudian sakit yang menjadikan dia orang lari daripada dia, jijik kepada dia, tidak. Sakit yang luar biasa sakitnya. Tapi tidak sampai sakit pada yang menjijikkan itu, tidak. Dan beliau sabar, pada akhirnya kemudian Allah berikan kesembuhan, Allah berikan lagi kekayaannya, bahkan 2 kali lipat kekayaan yang sebelumnya. Allah jadikan dia mempunyai anak-anak lagi, bahkan lebih banyak daripada anak-anaknya yang sebelumnya. Ini balasan di dunia, bagaimana kemudian nanti balasan di akhirat. Sabar. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an bisa menjadi hujjah, dalil, yang akan bermanfaat bagi kita nanti di akhirat ketika kita membacanya dengan benar, mengamalkannya dengan benar. Au 'alaika, atau justru Al-Qur'an bisa menjadi melaknat orang yang membacanya jika dia membacanya tidak benar atau melakukan amalan-amalan yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Setiap dari kita ingin menjadikan Al-Qur'an sebagai hujjah bagi kita. Dan kita ingin nanti mendapatkan dari syafaat Al-Qur'an. Makanya bacalah Al-Qur'an ini dengan benar. Belajarlah baca Al-Qur'an dengan benar. Talaqi sebelum kita belajar membaca Al-Qur'an. Baru kemudian kita membaca Al-Qur'an agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap orang keluar dari rumahnya. Yaghdu itu kan keluar dari rumah pagi-pagi hari untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan aktivitas. Yaghdu. Setiap orang keluar. Maka ada orang yang menjual dirinya. Maksudnya apa? Dia berusaha untuk mengabdikan dirinya
ibadah kepada Allah Ta'ala, melakukan ketaatan kepada Allah, takwa. Famu'tikuha, orang yang seperti ini, maka dia adalah orang yang membebaskan dirinya dari siksa api neraka. Seakan-akan dia menjual dirinya, artinya berkorban ya, terhadap dirinya, ya, kemudian dia minta balasan dari Allah Ta'ala berupa ridha Allah Ta'ala, berupa surga dari Allah Ta'ala. Au mubiquha, ada juga orang yang setiap harinya dia hanya menuruti hawa nafsunya, melakukan kemaksiatan, melanggar perintah Allah. Pada akhirnya apa? Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang menjerumuskan dirinya ke dalam jurang api neraka. Kita hanya berharap, memohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita di antara hamba-hambanya yang mendapatkan taufiknya, kekuatan untuk senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita termasuk orang yang mu'tikuha, orang yang bisa membebaskan dirinya dari siksa api neraka. Para jamaah, para pemirsa dimanapun Anda berada, inilah ya, syarah dari hadis yang ke-23 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup taklim ini dengan bacaan tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.